Hai learners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast bersama saya Okina Tambunan dan juga Pastor Evelina Dea. Halo Pastor E. Hi everyone. Kita masih di tema mengenai hashtag intentional family ya Pastor. Yes. Di 2024 ini tema besarnya adalah hashtag intentional growth. Jadi ada kata intentional, artinya segala sesuatunya kita sengaja. Yep. Pastor If ada sampaikan sebuah quote dari John C. Maxwell. Boleh diulangi lagi Pastor? If you don't like the crops you're having today, then you need to start considering the seeds you're sowing. Jadi kalau kita tidak suka dengan panen yang kita peroleh hari ini, berarti kita perlu menanam benih yang baru. Iya, dan itu penanaman harus dilakukan secara intentional. Itulah kenapa For Your Insight hadir ya Pastor. Karena kita memang mau menanam benih-benih secara sengaja kepada para pembelajar di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Itulah hebatnya dunia maya ya. Dan kehebatan internet, supaya kita bisa ekspektasi panen bertumbuhnya orang-orang Kristen dalam kebenaran akan firman Tuhan. Khususnya pada saat ini kita sedang dalam tema keluarga. Apalagi mengenai keluarga. Itu harus secara intensional kita upayakan. Karena kalau tidak intensional udah keburu jadi pohon, nanti keburu gede. Dan kalau kita nggak suka pohonnya, aduh, ya kita bisa mulai lagi ya menanam benih yang baru. Dan hari ini kita juga bersama dengan seorang kawan seperjuangan. Seperjuangan, because we hold on the same value. Yes, kita mulai menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai kehidupan ya, yaitu Ibu Iliana Widodo. Halo Ibu. Halo Pastor If, halo Okina, senang sekali ketemu lagi. Dan Ibu cerah sekali mengenakan pakaian pink. Terima kasih. Dan di episode sebelumnya ya, ini adalah episode yang kedua kita bersama dengan Ibu Iliana. Jadi apabila Anda baru masuk di konten ini hari ini, silahkan cek dulu di episode sebelumnya. Karena kita akan bangun dari apa yang sudah kita diskusikan, kita bahas di episode yang lalu. Betul. Nah Ibu Ili dan juga Pastor If, ini kita kan sedang berbicara mengenai keluarga dan kesehatan mental. Ini gak jauh-jauh nih, ternyata kesehatan mental seseorang atau kesehatan emosi seseorang banyak juga ya dipengaruhi dari keluarga kita berasal. Iya, betul. Dan karena saya banyak berurusan dengan generasi muda juga ya, Bu Ili dan juga ya Pastor If bagi gembala saya juga tahu ini ada banyak istilah nih mengenai generasi zaman sekarang. Iya. Katanya Gen Z itu adalah generasi strawberry. Oke. Kreatif tapi sulit untuk menghadapi tantangan gitu. Jadi kayak lembeknya kayak strawberry katanya. Tapi ada juga generasi Z, Gen Z yang tidak terima dengan istilah itu. Kata siapa? Kita juga bisa kok menghadapi kehidupan ini dan kami punya ketahanan mental cukup baik. Anyway, sebenarnya karena begini, saya juga melihat akhir-akhir ini ya tingkat stres itu semakin tinggi. Sejak dari pandemi 4 tahun yang lalu ya pandemi itu ya, wow, 4 tahun yang lalu loh pandemi itu. Dan akhirnya orang-orang mungkin bertumbuh menjadi masyarakat yang mengantisipasi untuk stres-stres berikutnya. Namun saya rasa kita semua yang tinggal di kota-kota besar ya, umum sekali diserang dengan yang namanya stres gitu. Nah ini kita mau mulai dengan yang ringan-ringan dulu aja ya, sambil mengenal Bu Ili dan Pastor If. Kalau seorang Pastor If dan Ibu Ili nih, apa sih yang paling gampang membuat stres? Ini stres yang umum dulu ya, kita nggak ngomongin yang susah-susah banget. Karena saya tahu kedua wanita yang luar biasa ini punya kepribadian agak mirip ya, detail, teliti, orang-orang ungu istilahnya. Well organized kita Bu ya. Well prepared, well organized, sangat mengantisipasi. Sebenarnya udah jelas sih ya. Jangan ada kejutan-kejutan ya. Sebenarnya kita udah tahu. Itu betul banget. Apa yang bisa bikin orang saling ngobrol itu bisa stres. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin mewakili sesama yang punya kepribadian mirip dengan Pastor If dan Ibu Iliana. Apa sih yang membuat kepribadian seperti Pastor If dan Ibu Iliana ini gampang stres gitu? Siapa dulu nih? Nah, dua-duanya aja boleh saling bingung aja. Sesuatu yang tidak teratur ya, betul. Yang mendadak tadi ya katanya. Dadakan. Saya juga dulu suka bilang begini, yang mendadak itu adalah kalau orang jatuh sakit dan akhirnya dipanggil pulang ke rumah bapak. Itu dadakan. Selebihnya bisa diagendakan. Bisa diagendakan.
Kalau saya juga misalnya hal-hal yang saya ekspektasikan, kemudian terjadinya tidak sesuai dengan harapan saya. Iya, itu juga membuat saya stres dan jadi gemes gitu. Iya. Mirip ya Kia? Iya, mirip banget. Kalau Pastor Evelyn nih Bu ya, segala sesuatunya itu kalau bisa full charge gitu. iPad full charge, handphone full charge, bensin kalau bisa juga full tank, semuanya di fullin. Karena itu ada kekhawatiran. Kalau jangan-jangan nanti ada apa-apa, bisa bikin apa, stres. Betul. Ibu kayak gitu juga nggak? Saya juga gitu, ada kecenderungan seperti itu. Jadi mengantisipasi, tapi jadi over antisipasinya. Lihat aja, tadi ada power bank juga. Iya. Sama. Iya. Saya juga di tas saya ada. Terus kalau berpergian kalau bisa bawa barang-barang ekstra gitu loh. Betul. Bahkan saya itu sering ditanyain, ini bawa apa aja? Kenapa bawaannya berat? Padahal cuma 2 hari. Ternyata perlengkapannya untuk mengantisipasi. Udah gitu menimbulkan stres, bawanya berat. Stres baru lagi. Saya pernah Bu, saya dan teman-teman nih ngajak Pastor makan aja loh Bu. Makan, bawa laptop, bawa iPad. Saya juga bingung. Makan loh ini loh, kita mau ngobrol kan, bukan rapat. Bawa laptop, bawa iPad, bawa buku lagi beberapa. Maksudnya kapan mau dikeluarkan juga barang-barang itu? Ya kan nice loh kalau ada aja. Siapa tahu lagi ngobrol, ada sesuatu yang dibahas. Dibahas. Kalau lagi nanya gitu kan, oh ada di sini. Betul. Kita sangat mengantisipasi. Betul, siapa tahu setelah makan, kemudian udah pada pulang, kita menunggu sesuatu di saat menunggunya bisa mengerjakan sesuatu. Saya selalu mengantisipasi kalau ada jeda 30 menit, 1 jam gitu loh. Mungkin kalau saya lebih praktis, yang penting ada handphone saya, semuanya ada di sini datanya. Kok kita mirip ya? Iya, begitu Bu maksudnya. Saya memang mau mengusahakan untuk Bu Ili dan Pastor If bertemu lagi banyak kesamaan. Nah anyway, maksudnya jika Anda yang mendengarkan pada saat ini merasa ada kemiripan juga dengan Pastor Evelyn dan Ibu Iliana, tolong like dan share di kolom komen. Biasanya bawa apa aja? What do you have in your bags? Nah, Bu Ili dan Pastor If, benar kan kita mengenal banyak kepribadian ya, beberapa kepribadian. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang ya kepribadian tertentu itu yang cenderung stres, benar nggak sih? Jangan dong. Enggak ya. Setiap kepribadian ada potensi stresnya, hanya berbeda-beda. Memang hari ini kita mau ngomongin mengenai stres Bu. Dan Pastor If, karena ini adalah kondisi yang sebenarnya umum kita temukan di seluruh usia dan juga kepribadian. Dan hari ini mungkin nanti kalau memungkinkan kita akan masuk lebih dalam juga ya. Sebenarnya apa aja sih kondisi-kondisi mental yang kita perlu antisipasi di tengah banyaknya aktivitas dan kegiatan. Nah, bicara mengenai stres, mungkin Ibu boleh share juga kali ya, apa sih sebenarnya ciri-ciri seseorang yang sedang mengidap stres? Jadi mungkin yang mendengarkan juga bisa melakukan penilaian. Jadi stres itu adalah sebenarnya reaksi yang terjadi dalam diri kita ketika kita mengalami perubahan. Jadi ketika kita mengalami perubahan yang berbeda dari rutinitas, itu kita ada reaksi atau respon. Ada kaget kah, kemudian butuh penyesuaian, itu sebenarnya penyebab stres. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan menghadapi stres dan terus berulang-ulang karena kan dalam kehidupan kita menghadapi perubahan. Ada yang tidak terprediksi. Hanya saja perubahan yang seperti apa, intensitasnya sedalam apa, sesering apa, kemudian sedalam apa perubahan itu. Ini yang kita perlu pahami. Contoh yang sederhana adalah misalnya kita seorang introvert. Kemudian saya seorang introvert lalu ada planning nih 1 hari di rumah A, B, C, D yang ingin dikerjakan. Lalu punya goal. Target malam ini A sampai D selesai. Lagi mengerjakan, terus tiba-tiba ada yang datang depan rumah, ketok-ketok tanpa janjian. Terus kaget kan. Begitu kaget udah terpikir, wah ini harus diselesaikan ini. Kemudian datang terus stres itu sebenarnya. Sebenarnya ya Bu itu kalau nggak ada janjian, nggak ada agenda. Kembali lagi masing-masing orang ada stres tersendiri. Buat saya hal itu menjadi stres buat saya. Mungkin buat yang lain itu wow. Justru itu sumber kebahagiaan. Bisa. Ini contohnya buat saya. Itu stres. Kemudian juga stres itu tidak hanya dialami ketika menghadapi pengalaman yang negatif. Pengalaman yang menyenangkan juga. Misalnya tiba-tiba
mendapat lotre. Wow, kemudian 2M. Kaget kan? Oh iya sih. Terus stres kan? Lalu jadi mau diapain nih? Itu stres. Jadi kan ada perubahan. Bahkan mungkin saya boleh buka ada live events yang bisa menimbulkan stres nih. Ini bisa di searching di internet. Ya, misalnya bahkan mau Natal itu mendatangkan stres juga, betul? Iya, betul. Iya, sepanjang bulan Desember memikirkan, kemudian merencanakan, belum lagi mengorganize gitu ya. Belum lagi ada gesekan-gesekan saat berkoordinasi dan menyiapkan acara. Itu stres loh. Kemudian juga misalnya mau liburan juga, itu kan menimbulkan stres. Betul. Ya, di sini. Kemudian mau menikah juga, ada stres tersendiri. Betul. Punya anak memunculkan stres lagi. Sehingga itu adalah hal yang wajar kita mengalami stres. Tapi ada stres yang cukup kuat ya, misalnya kematian atau kehilangan ya dari seseorang yang dikasihi. Kemudian juga sakit tertentu, perpisahan di dalam keluarga. Nah itu menimbulkan stres yang cukup tinggi. Jadi perubahan-perubahan yang ada. Lalu stres itu belum tentu negatif, itu dibutuhkan. Jadi ada yang dinamakan eustress atau distress. Eustress itu adalah stres yang positif loh, stres yang sehat itu dibutuhkan. Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Ketika kita pertama kali public speaking lah, pertama kali public speaking, stres kan? Stres. Aduh gimana? Belum pernah dan nggak bisa. Itu stres loh. Tapi karena saya stres, maka saya akan mempersiapkan diri. Lalu mempersiapkan diri, melatih diri, kan itu kan stres yang menimbulkan hal yang baik, membuat saya bertumbuh dan jadi lebih kreatif gitu. Kemudian itu tuh terus seorang anak mau ujian atau mau ujian, stres kan memikirkan nanti gagal gimana, bisa atau enggak. Nah karena stresnya itu mendorong saya untuk belajar dan mempersiapkan diri. Lalu ketika saya belajar dan mempersiapkan diri, saya mengalami pertumbuhan. Ya, kemudian ada proyek baru, stres nggak? Stres. Lalu ketika stres, saya jadi mulai memikirkan gimana ya proyek ini dilakukan. Kemudian menemukan masalah, stres kan. Lalu mulai memikirkan solusinya. Ketika memikirkan dan mempersiapkan solusi, lalu menemukan solusi yang baru, kreativitas bertumbuh kan. Hal yang ada dalam diri kita akhirnya jadi muncul dan itu baik buat kita dan baik buat situasi. Jadi seringkali kita berpikir stres negatif, belum tentu. Stres itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Hanya to challenge us for growth, benar banget. Motivasi pertumbuhan. Betul banget, itu eustress ya. Tapi ada kalanya ketika stresor itu ada dalam kehidupan kita sudah berpikir, wah saya nggak sanggup, wah ini adalah bencana buruk, ataupun itu melebihi kekuatan dan kapasitas kita. Nah itu menjadi distress. Dan itu memang kita perlu kelola dan tangani, karena kalau itu terus menerus berulang-ulang dari berbagai pengalaman yang berbeda, tapi distress itu menumpuk. Jadi dari jangka waktunya tuh ada namanya stres yang akut dan kronis. Akut itu adalah saat kita mengalami hal ini, kita stres, itu akut saat itu ya. Tapi ketika kronis yang berkepanjangan ya Bu ya. Ya, dan menumpuk berkepanjangan jadi stres kronis. Stres kronis terus yang menumpuk dan tidak ditangani kan ya, di stres yang tidak ditangani itu berdampak kepada kehidupan kita, entah emosi, relasi, keputusan, spiritual dan sebagainya. I see. Berarti tadi kalau saya ambil dari penjelasannya Ibu Iliana, stres itu ada positifnya juga kalau selama memotivasi pertumbuhan kita. Betul. Tapi yang negatif itu justru yang tadi ya, yang akut maupun yang kronis, apalagi kalau ditumpuk dan tidak dikelola. Ini nggak bisa dikelola. Stres yang nggak bisa melampaui kapasitas kita barangkali. Betul. Nah kalau begitu kan Bu, berarti setiap orang memiliki toleransi terhadap stres yang berbeda-beda ya. Betul banget. Dan kita perlu pahami toleransi kita terhadap stres. Yang bisa berdampak terhadap toleransi kita terhadap stres adalah bagaimana cara pandang kita terhadap masalah atau perubahan yang kita hadapi. Misalnya seseorang mengalami kehilangan. Kemudian ketika seseorang mengalami kehilangan, betul dia sedih. Namun dia berpikir pada saat mengalami kehilangan, saya tahu Tuhan turut memegang kendali. Kemudian saya masih punya masa depan. Berarti dia stres
di saat tertentu, tapi dia bisa mengelola dirinya. Jadi istilahnya coping stressnya berjalan. Karena cara pandangnya itu ya. Ya, jadi kemudian dia bisa mulai mengelola dirinya untuk move on. Tetapi ketika seseorang memiliki cara pandang, wah saya nggak punya harapan lagi, hidup saya nggak akan bisa berlanjut dan masa depan saya hancur, maka dia akan terus-menerus hidup di dalam kondisi stres dan terus-menerus dan nggak punya kekuatan untuk bisa bangkit. Ketika hal itu terjadi, itu kan mempengaruhi emosi yang berkepanjangan, mempengaruhi pola kehidupan, semangatnya patah, kemudian juga susah tidur, mungkin juga jadi marah-marah, lalu juga nggak bisa move on. Nah, ketika itu udah apa ya istilahnya ya, dia butuh bantuan. Carilah bantuan. Pada titik itu. Iya, betul. Itulah tandanya ya, memang perlu bantuan. Ya. Karena apa? Karena ketika kita saat menghadapi stres, kita bisa mengelola diri sendiri seperti self healing. Tapi ada kalanya kan kita butuh bantuan orang lain. Sadarilah kapan kita perlu bantuan dan jangan sendiri. Carilah orang lain, maka kita akan mendapatkan support. Kemudian juga mungkin kita perlu berproses tapi dibantu. Ada yang mendoakan, teman sharing, lalu juga mendapatkan insight, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, ini menolong sekali. Bisa juga nggak sih Bu, karena tadi kita ngomong mengenai toleransi terhadap stres ya. Tadi kan Ibu bilang cara pandang kita dalam melihat masalah itu berarti perlu dibantu. Betul. Lalu juga ini nggak sih Bu, buat tipe kayak saya juga ya. Saya juga orang yang cukup goal oriented juga nih Bu. Jadi ekspektasi saya juga kadang-kadang saya juga perlu menilai ini cukup realistis nggak ya terhadap orang tersebut atau bahkan terhadap diri saya. Pengaruh juga nggak Bu tuh ekspektasi ini kita? Pengaruh. Iya, kalau itu sebenarnya kita bisa masuk kepada cara mengatasi stres. Iya, cara mengatasi stres ini ada cara mengatasi yang tidak sehat. Cara mengatasi yang tidak sehat itu antara lain kita melakukan pelarian gitu ya. Seperti kenapa ada addiction atau kecanduan. Itu adalah sebenarnya ketika stres, ketika tertekan, kan udah mulai terganggu tuh, emosi terganggu, tertekan. Lalu dia bingung bagaimana mengelola tekanan itu, dia mencari sesuatu supaya bisa lega. Kemudian melakukan kegiatan yang mendatangkan kelegaan, lega sesaat, tapi sebenarnya itu nggak menyelesaikan, terus jadi melarikan diri ke obat-obatan dan sebagainya gitu. Kemudian yang seperti ini loh, fight, flight atau freeze. Tapi cara mengelola stres yang sehat adalah sebenarnya yang pertama itu kita bisa istilahnya membangun boundaries terhadap hal-hal yang membuat kita stres. Ya, kalau memang ada situasi stres yang di luar stresor itu bisa internal dan bisa eksternal. Kalau ada stresor yang kita bisa pasang boundary, bukan berarti mengisolasi diri ya. Kita membatasi diri kita terhadap hal itu menolong banget loh. Memasang boundaries. Misalnya saya tahu nih pekerjaan ini sulit gitu. Kalau langsung saya kerjakan ini di luar kemampuan, tapi saya mau belajar untuk ke arah sana, saya mengerjakannya step by step, yang ini nanti dulu. Ya itu bukan menghindar, tapi kita bisa mengelola diri kita dan tahu keterbatasan. Ya itu membangun boundaries. Kemudian ada lagi langkah berikutnya, ketika hal ini mau nggak mau harus dihadapi. Betul ya. Apalagi kalau stresornya keluarga sendiri Bu, kan nggak mungkin kita boundaries untuk tidak ada di rumah dulu untuk sementara waktu. Betul. Nah, ketika ini tidak bisa dihadapi, kita bisa mulai untuk mencari solusi untuk hal ini. Mencari solusi itu antara lain ya. Mencari solusi itu kita perlu proses emosi dulu, emotion focus dan solution focus. Untuk menghadapinya jangan lupa kita memproses emosi kita dulu. Kebanyakan nggak langsung buru-buru ke solusi Sementara emosinya masih bergejolak gitu. Betul. Jadi kebanyakan kita berusaha mengatasi masalahnya, problemnya, mencari solusinya, tapi jangan lupa emosi kita diproses dulu. Karena kan kalau enggak kan kita tetap tertekan, kemarahannya ada, kesedihannya ada, terakumulasi. Benar. Jadi we need to recognize kita rasakanlah emosi itu real. Jadi kita jangan abaikan juga. Betul. Itu penting banget. Setelah memproses emosi, barulah kita mau bicarakan, mau sampaikan, itu nggak apa-apa banget. Kita lakukan solusinya itu nggak apa-apa banget gitu. Hanya saja ketika kita misalnya sudah sampaikan,
apa yang kita harapkan, kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan bersama-sama. Nah, ini kan bagian kita sudah lakukan. Namun bagaimana respon orang tersebut? Bagaimana hasil dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan? Hasilnya, goalnya belum tentu seperti yang kita harapkan. Ketika di dalam kehidupan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, langkah-langkahnya, strateginya, namun kita tetap tidak bisa mengendalikan hasil akhir. Ini kita perlu sadari. Ya, I think itu dewasa sih untuk berpikir seperti itu ya Bu ya. Karena memang selama ada kaitannya dengan orang lain. Artinya gini loh, dengan diri kita bisa manage ya. Betul. Dan memang hanya itulah yang kita bisa kelola kan diri kita. Kita nggak bisa mengelola orang lain. Betul. Jadi tanggung jawab kita sebetulnya adalah terhadap diri kita. Betul. Kita tidak bisa menanggungkan orang lain dan turut bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Ya kita menanggung diri kita, bertanggung jawab atas diri kita gitu. Jadi ya ini perlu kita highlight. Betul. Ya. Ini penting karena kita perlu sadari dalam hidup ini ada hal-hal di luar kontrol, ada hal-hal di area kontrol kita. Hal-hal di luar kontrol adalah bagaimana respon orang lain, lalu bagaimana hasil akhir. Ketika kita melakukan banyak hal, hasil akhirnya kan di dalam tangan Tuhan ya. Tuhan yang bekerja. Namun kebanyakan kita ingin mengendalikan goalnya, hasil akhirnya, respon orang sesuai yang kita mau. Nah itu yang menimbulkan stres loh. Kita ingin mengendalikan. Jadi kita perlu pahami ini. Mana area tanggung jawab kita melakukan bagian kita, namun kita perlu surrender untuk hasil akhirnya. Kita perlu respon orang itu adalah keputusan dia. Jadi kita bisa menerima hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Itu penting banget. Dan penerimaan ini dan surrender ini yang seringkali kita nggak bisa. Seringkali kita sulit. Nah, untuk kita bisa menerima hal yang tidak bisa kita ubah apa yang nggak bisa kita ubah, kita belajar nih. Salah satu coping stress berikutnya adalah memaknai. Jadi ketika hal ini nggak bisa diubah, kita bisa memaknai apa pembelajaran positif itu dalam hidup kita. Melalui hal itu apa berkatnya di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya betul kalau misalnya nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita hindari, kita sudah lakukan bagian kita. Melalui situasi ini apa yang Tuhan mau dan apa yang mau Tuhan bentuk dalam hidup saya untuk saya bertumbuh. Jadi kita bisa melihat hal positif di tengah situasi yang negatif. Nah, seseorang itu bisa stres karena di tengah situasi yang lihatnya negatif. Dan memang situasi kan nggak berubah ya Bu betul. Tapi sebenarnya kita yang berubah loh. Betul kita bisa maknai dengan makna yang baru. Betul. Nah, untuk kita bisa memiliki cara berpikir seperti ini, ada kalanya kita sebagai manusia kan terbatas. Jadi ketika punya teman atau support system untuk kita sharing, bisa jadi kan feedback dari teman kita itu membukakan pemikiran kita. Kasih kita perspektif yang lain. Perspektif yang kayak ini yang waktu itu saya pernah baca John Maxwell bilang, in life either you win or you learn. Betul. Jadi pilihannya bukan menang kalah. Betul. Menang atau pilihannya belajar. adalah menang atau belajar. Dan waktu itu saya highlight, saya bilang, and as long as you learn, you remain a winner. Selama apapun itu you make a boo-boo lah istilahnya, kamu udah salah, ya ampun kenapa begitu, gagal. Tapi sebenarnya kalau itu diproses Bu betul. Selama you can extract some learning, bisa ambil pembelajaran, kamu tuh nggak kalah loh. Because you get to be a better person. Bener banget. Dari pengalaman yang buruk. Banget. Kan jadi tahu dong kita nggak akan injek lobang yang sama lagi dan jatuh lagi di situ. Gitu loh. Jadi nggak ada menang kalah sebenarnya. Yang adalah menang atau belajar. Betul. Jadi setiap pengalaman, setiap situasi, bahkan pengalaman buruk itu pun sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Kita bisa mendapat pemaknaan yang baru. Itu bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat. Hanya saja bagaimana itu bisa menjadi berkat, penting sekali untuk kita memproses diri kita, memproses emosi, kemudian memproses luka, memproses stres kita. Emosi itu penting banget karena ketika hati kita
penuh dengan tumpukan emosi yang tidak diproses, itu kita sulit untuk berpikir jernih. Betul. Iya, kita jadi mumet. Betul. Iya, kemudian kita jadi dan lensa kita jadi nggak objektif lagi, nggak 2020. Iya, benar banget. Nah, memproses diri kita, memproses emosi, berpikir jernih, barulah kita jadi bisa melihat situasi dari lensa yang berbeda. Iya benar banget loh. Ganti kacamata. Emang kalau nggak diproses clouded ya. Jadi kayaknya anything yang kita lihat dari titik itu ke depan, itu filternya selalu masa lalu. Betul. Jadi filternya selalu masa lalu. Padahal belum tentu situasinya sama, orang juga berbeda, konteks berbeda. Tapi karena tidak terproses, itu lensanya itu filternya adalah masa lalu loh. Kalau Alkitab katakan ini pembaruan pikiran ya, Pastor. Itu dia, betul banget. Benar. Dunia bisa bilang pemaknaan, tapi sebenarnya itu Tuhan yang ajari loh pembaruan pikiran sebenarnya. Iya. Wah, Bu, berarti kalau saya mau recap ya Bu ya mengenai stres. Pertama, stres itu alamiah ya, respon alamiah yang muncul dari dalam diri kita dalam menghadapi sebuah perubahan. Ya, perubahan dan stresor. Stresor stresor itu berarti hal-hal yang mengakibatkan men-trigger munculnya tadi ketegangan, kecemasan dan segala macam. Salah satunya adalah perubahan. Betul. Dan kalau misalnya stres itu ada yang positifnya juga pada saat memotivasi kita untuk bertumbuh. Betul. Negatif kalau jadinya melumpuhkan, melemahkan, membuat cara pandang kita kabur, membuat kita pesimis dan lain-lain. Dan tidak diproses. Jangan sampai jadi stres yang berkepanjangan, nanti lebih menyulitkan lagi. Betul. Nah Bu, kalau saya mau coba lebih dalam ya Bu ya. Sebenarnya kan gangguan-gangguan ini stres itu umum dan kita juga sudah bisa melihat it's okay untuk adanya stres, adanya tekanan. Nah ini juga ada hal lain yang bisa juga terjadi dalam hidup kita, yaitu trauma. Ini buat saya heavy word ya Bu. Ya mungkin zaman sekarang ada yang ngomong ada masalah apa langsung ngomongnya trauma kali gitu-gitu. Tapi buat saya pribadi, apalagi saya juga belajar di bidang konseling, ini adalah heavy word banget, apalagi kalau kayaknya perlu diurai loh. Jadi nggak segala sesuatu itu dibilang nggak apa-apa trauma, ya kan? Apa aja trauma, ya gitulah pokoknya apa-apa kena mental, ya kan? Ini kayaknya memang perlu diurai, sehingga heavy word ini ada pada konteks yang tepat. Nggak segala sesuatu kita kok jadi prone to trauma gitu loh kayaknya generasi ini. Cenderung traumatis. Padahal mungkin pengalamannya tidak setraumatis. Siapa tahu itu memang stres gitu. Nah, Ibu boleh bantu berikan penjelasan nggak apa tuh definisi seseorang mengalami trauma, mungkin gejalanya, biasanya apa penyebabnya? Trauma itu kalau dari bahasa aslinya itu artinya pain. Jadi luka. Sehingga trauma itu merupakan pengalaman-pengalaman yang melukai, luka emosi dan juga luka pikiran yang memberikan atau berdampak jangka panjang dalam kehidupan seseorang. Dampaknya jangka panjang. Jadi pengalaman itu memberikan dampak yang jangka panjang, sehingga kita jadi sulit untuk mengalami pertumbuhan karena peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi mengganggu sekali ini ya. Betul. Dan dampak dari trauma itu bisa terhadap diri kita yang pasti kan secara emosi tumpukan sampah emosi, terhadap pemikiran yang negatif karena pengalaman tersebut. Jadi kita lihat nih, bukan hanya pengalamannya tapi juga ada dampaknya, emosi, pemikiran, lalu juga mempengaruhi keputusan-keputusan. Jadi setiap keputusan yang ada itu tanpa sadar di-drive oleh pengalaman tersebut. Bisa keputusan baik positif maupun negatif tidak di-drive oleh pengalaman tersebut. Kemudian setelah itu juga mempengaruhi relasi dan juga bisa mempengaruhi fisik. Mempengaruhi relasi itu bagaimana relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Relasinya itu bisa attack others, menyerang orang lain, atau bisa attack ourselves mensabotase diri. Kemudian relasi itu bisa menjadi mengisolasi diri, addiction juga. Kemudian mempengaruhi fisik juga bisa sampai misalnya sulit makan, mengigau, lalu juga punya kebiasaan-kebiasaan buruk dan sebagainya. Nah itu dampak-dampak dari trauma. Jadi dari pengalaman tertentu berdampak dalam kehidupan kita. Tetapi trauma itu seringkali kita berpikir kan karena kejadian-kejadian yang besar Jadi ada big T, trauma yang besar.
ada juga small t, trauma kecil. I see. Trauma kecil ini adalah yang pengalaman sepertinya bukan pengalaman negatif, sepertinya tidak mengganggu kita, tapi sebenarnya kita trauma akan pengalaman tersebut. Walaupun hal-hal sederhana atau mungkin hal-hal yang simple tapi berulang-ulang dan berdampak dalam hidup kita. Ini gambaran tentang trauma. Oke. Berarti kalau dibilang emosi yang biasanya timbul ketika seseorang mengalami trauma, ketakutan yang sangat besar gitu Bu? Berbagai macam. Takut, sedih, marah, marah, betul. Dan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang negatif, yang kemudian itu juga ada memorinya. Jadi ada yang disebut memori trauma. Nah, memori trauma ini yang menyebabkan dampak dalam kehidupan kita hari ini. Ya, sebagai contoh contoh, misalnya seorang anak, lalu anak perempuan, kemudian orang tuanya nih bertengkar, Ini kan pengalaman negatif, terus berulang-ulang, kemudian si anak ini jadi melihat, bertengkar itu gak enak dan berkeluarga itu gak enak. Itu kan tertanam, jadi dia menerjemahkan bahwa berkeluarga itu gak enak, bertengkar itu karena akan bertengkar. Ini sebenarnya trauma yang tersimpan, mempengaruhi hari ini. Bagaimana dia melihat keluarga. Jadi dampaknya adalah bisa jadi daripada nanti saya menikah dan bertengkar dan gak enak, ya udah saya nggak usah menikah, mengisolasi diri. Atau ketika menikah dia punya persepsi nanti bertengkar, jadi dia memilih flight, nggak mau membicarakan, masalah itu. Tapi kan tanpa sadar ini dampak dari trauma. Bisa jadi dia nggak sadar bahwa itu trauma dia. Jadi ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Ataupun misalnya orang tua selingkuh, papa berselingkuh, lalu punya pemikiran pria itu suka selingkuh. Apa dampaknya nanti di dalam kehidupan keluarga ketika menikah, lihat suaminya pulang terlambat, ada kecurigaan ya. Menerjemahkan keterlambatan suami, jangan-jangan selingkuh. Jadi cara berpikirnya dipengaruhi pengalaman masa lalu yang negatif. Ini pengalaman yang mendatangkan trauma. Memori trauma itu ya, memori trauma. Kognisi juga dong ya. Mempengaruhi, sangat mempengaruhi cara pandang. Jadi penting banget ketika kita punya pengalaman negatif, kita perlu evaluasi dari dampak pengalaman itu, apa dampaknya terhadap cara pandang kita kepada situasi. Dan ini kompleks banget. Situasi di dalam pekerjaan, pelayanan, kemudian di dalam keluarga apalagi, dan dalam relasi. Berarti kalau misalnya kita cek pengalaman-pengalaman hidup kita, untuk menentukan pengalaman itu membawa trauma, berarti kita perlu cek yang intensitas dampaknya Bu ya? Iya, betul. Yang dampaknya berkepanjangan sampai membuat cara berpikir kita jadi agak over kali. Iya, betul. Terus cara pandang diri kita juga jadinya lebih rendah, mensabotase diri kita, membuat kita kritik diri kita. Kalau yang over itu adalah seperti misalnya kemarahan, menyerang orang lain, kemudian juga konflik yang berkelanjutan. Itu tanpa sadar sebenarnya karena trauma masa lalu. Kan trauma itu pain karena luka masa lalu. Kemudian kalau mensabotase diri kita nih misalnya minder, takut mengambil keputusan, takut salah, takut apapun juga. Khawatir, cemas, overthinking. Iya, benar. Bahkan perfeksionis juga loh. Iya. Jadi perfeksionis itu misalnya traumanya karena dulu itu dikritik terus. Bisa juga benar ya. Dikritik lalu nggak mau dikritik lagi. Karena nggak mau dikritik lagi, jadi untuk mencegah dikritik, kemudian jadinya mengusahakan supaya saya tidak dikritik lagi, jadi memastikan semua oke, sempurna menurut diri kita, tujuannya supaya tidak dikritik. Jadi kalau mau dicari asal muasalnya memang cukup kompleks ya Bu ya. Betul. Jadi seringkali kita nggak sadar bahwa di dalam kehidupan kita didrive oleh trauma masa lalu loh. Jadi bisa perfect,
perfeksionis gitu ya, jadi dia akan upayakan dia mengerjakan tanpa salah, atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Ya, itu betul banget. Itu kan bandul ini kan benar-benar nggak mau dikritik kan, dan waduh ini mah kalau dipanjangin ya, kalau orang mengasosiasikan bahwa selama orang masih belajar, berpotensi salah itu selalu terbuka. Ya. Tapi kalau kemudian pada saat kesalahan karena proses belajar itu mendapat kritikan yang porsinya melampaui, itu kan menyebabkan sakit hati ya. Padahal normal aja sih orang belajar salah gitu kan. Betul. Tapi kalau kritikan itu cukup tajam, diberikan waktu masa kecil, misalnya bahkan dipermalukan, diceritain kemana-mana, kumpulan keluarga juga diceritain. Itu memang reaksi ekstrim yang satu adalah lebih baik aku tidak mencoba. Betul. Aku tidak akan mencoba explore, melakukan hal-hal baru. Atau tadi yang satunya itu kan, ekstrimnya ke aku harus perfect. Karena nggak enak banget nih kalau sampai salah, dan kalau salah dikritik. Sebenarnya kan bukan salahnya, nggak mau dikritiknya. Nggak mau dikritiknya itu loh. Painnya di situ. Itu titik rasa sakit dan di situ. Jadi kalau misalnya disimpulkan fight or flight. Yes. Right. Ya, perfeksionis mengusahakan itu kan sebenarnya fight ya. Fightnya dan mengendalikan ya. Nanti ujungnya ke kontrol. Iya, betul. Jadi benar orang-orang yang controlling controlling, manipulatif, abuse, bullying. Itu kan karena ada pain ya, ada trauma. Pasif agresif juga sih sebenarnya. Tapi caranya aja yang nggak kelihatan ya, nggak menyerang, tapi sebenarnya kita juga dimanipulasi juga. Ada agresi juga, cuma dilakukannya secara pasif. Ya, gaslighting, menanamkan rasa bersalah. Iya. Wow. Itu kan manifestasinya, sehingga traumanya itu perlu diproses, karena ketika dialami mungkin saat itu nggak memproses dirinya, kemudian juga mungkin belum memiliki skill untuk mengelola painnya, lalu itu menetap di dalam dirinya, mempengaruhi emosi dan mempengaruhi cara pandang, dan cara pandang itu juga mempengaruhi keputusan yang ada. Dan biasanya seseorang yang trauma itu punya overgeneralisasi banget. Oh gitu ya. Iya. Jadi misalnya seseorang dibilang, aduh saya trauma, aduh gua trauma. Semuanya disamain jadinya. Namun coba evaluasi dampak dari itu sehingga jadi bisa berproses. Karena gini, misalnya pernah dikhianati teman, lalu udah mulai overgeneralisasi. Semua teman tidak bisa dipercaya. Betul. Kita perlu sadari loh, itu overgeneralisasi itu cara pandang yang paling banyak banget. Itu distorsi pemikiran. Iya, distorsi pikiran, menguasai orang-orang yang mengalami pengalaman trauma tersebut. Teman nggak bisa dipercaya, jadi akhirnya curigaan terus setiap berteman. Curigaan, kan jadi negatif. Relasinya dan akhirnya ujungnya nggak akan bisa punya teman. Benar kan, konflik dan jadi negatif. Kan cara pandangnya karena apa? Karena dibentuk oleh pengalaman masa lalu, sehingga itulah traumanya. Jadi mulailah kenali cara pandang kita terhadap yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu. Nah, koneksi ini nih, kita bisa connect antara pengalaman dengan apa kita hari ini, itu adalah proses loh, dan itu perlu. Yes. Kalau enggak kita dibelenggu terus dengan pengalaman tersebut. Betul. Right. Itu mencuri sukacita kita loh Bu, sebenarnya juga. Iya, betul. Kemudian juga kita kan sering mendengar ya insecure ya. Nah, insecurity ini juga seringkali disebabkan oleh pengalaman trauma, dan itu bisa mendrive diri kita. Misalnya nih, contohnya adalah contoh yang simpel, dikritik lah ya, dikritik. Jadi kan kita takut dikritik. Karena takut dikritik, ini mempengaruhi ketika kita dalam pelayanan. Ya, misalnya contohnya di dalam kepemimpinan ya, contohnya. Di dalam kepemimpinan kita memimpin. Tapi kita memimpin jadi controlling, micromanagement. Kenapa kita mengontrol? Kemudian kenapa kita sampai intervensi dan sulit mempercayakan? Sulit mendelegasikan. Karena kita nggak percaya hasilnya. Tapi kalau ditelusuri, kenapa kita nggak percaya? Karena hasil dari tim itu mempengaruhi apa kata orang tentang kepemimpinan saya. Jadi ternyata saya ini takut apa kata orang sebenarnya. Takut di belakangnya insecurity ya. Takut apa kata orang. Yang disebabkan apa? Kalau ditelusuri, mungkin kita sering mengalami kritik dan disalahkan. Jadi takut disalahkan. Jadi penting banget loh, di dalam diri kita ini takutnya apa?
apa yang mendrive keputusan-keputusan kita. Contoh, kita overprotective kepada anak-anak. Jadi saya baru tahu kenapa saya overprotective, kecenderungan overprotective kepada anak-anak. Kan pasti ada takut ternyata. Lalu ditelusuri, bilangnya sih untuk kebaikan anak, tapi sebenarnya ada ketakutan. Betul. Nah, waktu ditelusuri ternyata saya pernah punya pengalaman di mana misalnya adik-adik saya mengalami kecelakaan gitu ya. Walaupun kecelakaannya nggak sampai berdampak seperti kehilangan, tapi kan itu mengagetkan. Iya. Dan itu terlalu mendadak. Jadi ya. saya was-was. Jadi was-was. Jangan sampai seperti itu sehingga kepada anak saya jadi overprotective. Jangan A, jangan B, jangan C, jangan D karena saya takut. Jadi di-drive oleh fear. Iya, bukan di-drive oleh love. Betul. Bukan karena mengasihi, tapi karena ketakutan. Iya, jadi over. Nah, kita perlu pahami itu juga. Nah, Bu Ili, kita kan maunya nih ada istilah safe person. Iya. Tapi kan mulia ya kalau kita punya mimpi untuk membangun safe house. Ya. Safe family. Safe family. Tempat di mana justru kalau kita merasa I'm not okay, aku akan ke keluargaku. Nah, menurut Ibu Ili, bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang safe ya? Karena ya tadi ada stres, ada trauma, anak-anak atau pasangan kita pulang ke rumah itu kayak habis digebukin, habis ngalamin apa, itu bagaimana? Apa yang bisa Ibu suggest? Can a family actually be a safe place? Iya, benar banget, safe place seperti shelter ya. Karena kan badai dan topan pasti terjadi dalam kehidupan. Ketika kita menghadapi badai atau hujan, kita kan cari tempat berlindung ya. Apakah keluarga kita menjadi safe place kah, menjadi shelter, atau justru menjadi sumber stres? Nah itu sumber trauma. Itu nanti setelah Ibu mau jawab, saya akan ke Pastor Eve, Safe Church. Iya. Sekali lagi, kita bisa mengusahakan keluarga kita menjadi safe place, tapi juga kita nggak bisa menghindari bahwa keluarga kita akan menjadi sumber stres juga. Karena kita tidak terbatas dan kita tidak sempurna. Sebaik-baiknya orang tua dan sebanyak-banyaknya orang tua belajar, pasti ada kalanya kita melukai. Itu perlu disadari. Bahkan dalam segala niatan baik kita. Iya. Jadi bukan menjadi orang tua yang perfect, bukan membangun keluarga yang perfect, tapi bagaimana istilahnya atmosfer yang dibangun itu. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua, kita juga perlu orang tua yang pulih. Kita menjadi orang tua yang pulih. Pulih itu dalam arti sekali lagi berproses ya. Terus belajar, berproses. Ketika kita belajar, kita dipulihkan, maka kita jadi bisa menjadi orang tua ataupun pasangan yang tidak saling melukai, meminimalkan untuk saling melukai. Oke. Kemudian juga kita juga perlu belajar skill untuk kita mengelola diri kita dulu sebagai orang tua, sebagai pribadi lah ya, supaya kita bisa mengelola pada saat konflik dengan pasangan, kemudian kita berespon dengan baik kepada pasangan. Karena kalau enggak, konflik suami istri ini yang paling berdampak stres yang tertinggi kepada anak-anak. Betul sekali. Mengelola diri, mengelola bagaimana suami istri konflik dengan sehat. Karena gini, anak pasti akan melihat kita konflik. Tetapi ketika kita konflik, saling memaafkan, saling mengampuni, anak akan belajar ketika saling melukai, ada skill untuk forgiveness. Ini yang akan dibawa oleh anak di dalam kehidupannya nanti ketika membangun keluarga. Jadi bukan perfect ya. Lalu ada kalanya kita mau memberikan yang terbaik, kita melukai anak. Gimana? Nah, milikilah atmosfer di mana kalau kita melukai, kita minta maaf kepada anak kita. Minta maaf bahwa mama nih tadi sempat emosional. Kemudian mama minta maaf ya. Bagaimana perasaan kamu? Ini juga perlu bicara dari hati ke hati dengan anak. Ketika anak menceritakan perasaannya, kita validasi. Kemudian kita minta maaf. Mama perlu dimaafkan. Maukah kamu memaafkan mama? Itu akan anak belajar menjadi orang tua. Bukan harus sempurna, tetapi ketika ada kesalahan, belajar minta maaf. Dan anak belajar bagaimana cara memaafkan. Modal ini ya akan dibawa nanti di dalam keluarga. Kemudian berikutnya adalah jadikan keluarga ini tempat untuk saling sharing, saling curhat. Karena di dalam komunikasi, nah ini juga jadi kita perlu memiliki level komunikasi di level feeling.
Biasanya nih dalam keluarga komunikasinya antara lain small talk. Halo, apa kabar? Itu nggak apa-apa, itu penting. Halo, apa kabar? Gimana di sekolah? Gimana keadaan kamu? Untuk saling sharing pengalaman itu perlu. Karena ada juga yang nggak begini, nggak dilakukan. Yang penting mah to the point, jangan, gitu ya. Small talk. Setelah small talk itu juga perlu komunikasi level feeling, menceritakan perasaan tanpa dihakimi. Jadi bisa menceritakan emosi, ini penting banget. Karena kan mengalami pengalaman negatif, stres ataupun pengalaman yang mengakibatkan luka, ini kadang sampah emosi yang menumpuk. Tapi kalau bisa sharing, itu kan sebenarnya membersihkan sampah emosi yang menumpuk. Jadi tidak kronis. Jadi tidak kronis ya. Saling sharing di level feeling. Barulah level komunikasi berikutnya adalah memberikan informasi, seperti memberikan pembelajaran, informasi, kemudian pengetahuan. Barulah level komunikasi berikutnya adalah persuasif, adalah memberikan instruksi. Kamu nggak boleh A, kamu nggak boleh B, lakukan A, B, dan C. Kita lihat ya, small talk, level feeling, informatif, baru persuasif, instruksi. Kebanyakan kita yang paling banyak langsung menggurui, instruksi, bisa jadi instruksi. Nggak boleh A, nggak boleh B, dimarahin, dilukai. Sedangkan mungkin butuh sharing dari hati ke hati. Sharing dari hati ke hati itu menyembuhkan loh. Atau lebih banyak menggurui, menasehati, kasih firman terus. Itu kan sebenarnya level informasi itu kan nanti. Tapi small talk dan level feeling itu sebenarnya komunikasi yang menyembuhkan. Jadi kalau ada pengalaman negatif bisa saling sharing, itu menyembuhkan, kemudian saling support. Itulah keluarga menjadi shelter. Yes. Thank you Bu, ini insight yang bagus banget untuk bisa dipraktekkan di keluarga-keluarga yang mau menjadi a safe house, betul, jadi shelter buat anggota keluarganya. Betul. Nah, Sarif sebagai closing, how to become a safe church. Misalnya, wah emang safe house ini memang sedang dibangun di keluarga saya. Tapi kan paling tidak ada keluarga dalam Tuhan. Jadi tempat yang aman. Keluarga dalam Tuhan itu sebetulnya dia menjadi pendamping ya di dalam suatu proses pembangunan rumah tangga dan keluarga-keluarga yang akan menjadi tempat yang aman tadi ya. Saya rasa ada beberapa poin itu kita langsung paralelkan ya. Jadi bahwa untuk menjadi keluarga yang safe, tadi Ibu Iliana mulai dengan sebagai orang tua dia bertanggung jawab harus pulih. Untuk gereja menjadi tempat yang aman, para pemimpin gereja bertanggung jawab menjadi orang yang pulih. Kita nggak berkata bahwa di dalam tugas pelayanan ya, di dalam pengalaman kita melayani Tuhan tidak ada luka, sakit hati. Ya biar bagaimana manusia berpotensi untuk saling melukai sesamanya. Ya, karena kurangnya pengetahuan, karena immaturity, atau juga mungkin karena residu-residu pengalaman masa lalu yang tidak terproses. Jadi bahkan sesama hamba Tuhan bisa saling melukai. Nah, tetapi as you lead a church, ini kan sama. Pada saat kamu memutuskan berumah tangga dan menjadi orang tua, it's no longer only about you. Menjadi orang tua udah mesti tahu tuh di belakang tuh ada pasukan. Itulah gereja kecilnya, kan gitu. Demikian halnya menjadi pemimpin gereja, it's no longer you yourself. Di belakangmu tuh ada anak-anak rohani, ada domba-domba yang mesti digembalakan. Jadi sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk pulih. Ya, kalau kita naik pesawat dikatakan pada saat tekanan oksigen turun, kita yang pakai masker dulu orang tuanya, maka masker akan turun. Wah, orang tua harus pakai masker dulu sebelum menolong anaknya. Jadi sebagai gembala kita perlu berkomitmen. Luka tidak bisa dihindari, kejadian traumatis tidak bisa dihindari, ya. Tapi kita bertanggung jawab untuk pulih terlebih dahulu. Karena hanya gembala yang pulih yang bisa menolong domba-dombanya untuk pulih. Kalau seorang gembala terus saja berkubang di dalam trauma dan rasa sakit hatinya, hati-hati loh. Tanpa sadar nanti khotbah-khotbah kita, pelayanan-pelayanan kita itu juga akan ternodai dengan rasa sakit dan trauma yang belum pulih itu. Itu akan menjadi corak tuh. Seperti contohnya saya sebagai gembala melakukan pelayanan counseling pranikah. Wah, jangan-jangan nanti luka saya akan mencemari mereka yang sedang di-counsel untuk pranikah atau bahkan yang sudah pasca menikah.
Jadi itu tanggung jawab. Yang pertama harus pulih dan kemudian memberikan ruangan yang cukup aman untuk terjadinya dialog. Ya, saya senang sekali tadi Ibu Ili mengatakan kita berkomunikasi di level perasaan loh. Perlu sekali. Betul. Ya, jadi memang sebagai gembala yang kita sampaikan dari mimbar itu kan memang cukup informatif, ya. Tapi ada nggak small talk juga? Betul. Dengan jemaat. Betul. Ya, ini akan kemudian membangun jembatan dan gap itu nggak terlalu jauh ya. Betul. Kamu ada di awang-awang sana, lalu di sini nih yang di bawah ini nih, itu benar-benar nggak kedetek tuh. Jangan banget ketemu gembala juga. Jadi perlu ada small talk, ya, tegur sapa dan ngobrol. Dan juga nanti di situ akan terbuka peluang untuk jemaat bisa ngomong hati ke hati. Betul. Ya, saya mau tambahkan ini dikit, ngomong dari hati ke hati. Waktu mengikuti pelatihan trauma healing gitu ya, kapankah saya belajar, kapankah turning point ketika orang itu berproses pulih dari trauma, yaitu ketika seseorang yang trauma, dia bisa menceritakan pengalaman negatifnya dan juga menceritakan perasaan-perasaan terkait pengalaman tersebut kepada seseorang ataupun kelompok, tapi si pendengar itu mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi, tanpa cepat-cepat memberi nasihat, tapi mendengarkan. Proses bercerita dan didengarkan dengan empati itu proses yang menyembuhkan. Dan kalau traumanya berat mungkin perlu berkali-kali, dan itu yang menyembuhkan. Nah, inilah yang dinamakan safe relationship. Saya tambahkan itu. Right. Ya, we have to start somewhere. Ya kan? Juga artinya gini ya, hanya karena kita title-nya sebagai pemimpin gereja atau gembala, nggak otomatis loh orang mau langsung terbuka dan menceritakan. Makanya small talk is important. Ya, waktu kita bertegur sapa, ngobrol bareng, itu perlu ada gitu ya. Ya, saya yakin relationship tidak dibangun dalam keterburu-buruan. Ya, we need time untuk membangun relasi. Ya, mungkin awalnya small talk, minum kopi bareng, tapi dari situ ada jembatan untuk closing the gap, sehingga nanti akhirnya pembicaraan yang bisa kebuka, level feeling itu terbuka. Dan alangkah indahnya kalau itu bisa difasilitasi di dalam keluarga Tuhan, di dalam gereja gitu loh. Wow, hopefully ini menjadi sumber pembelajaran ya bagi para pendengar, bahwa sangat memungkinkan kok kita bisa membangun a safe house and a safe church and safe relationship. Supaya juga teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang memang sedang mengalami stres atau ada trauma yang mereka alami, mereka jadi cukup aman mau bercerita. Dan memang seperti tagline kita ya Pastor If ya, one family at a time, one person at a time. Kalau memang kita bisa menolong untuk pemulihan satu orang, kita juga sedang menyentuh keluarganya juga. Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu Liana untuk topik yang sangat menarik sekali. Terima kasih juga Pastor If untuk insights-nya, dan kita tentunya akan kembali lagi nanti di pembelajaran berikutnya, di episode berikutnya. Dan tetap connect dengan kita teman-teman pembelajar semua, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.